Saudara, 24.000 lebih rumah rusak akibat gempa 5,6 magnitudo mengguncang Kabupaten Cianjur Senin 21 November. Ratusan ribu jiwa pun harus mengungsi. Tidak hanya meninggalkan trauma dan luka, gempa Cianjur juga menyingkap bahaya di balik sesar Cimandiri. Kini warga pun menunggu bantuan relokasi rumah mereka. Jurnalis Kompas TV Cindy Permadi serta juru kamera Aufa Farid dan Ian Faris menyusuri titik relokasi bagi warga Cianjur untuk Anda. Senin pekan depan genap 2 pekan gempa mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saya mulai mencari titik potensial relokasi warga yang terdampak gempa. Titik pertama yang saya datangi adalah Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Saudara, di lahan seluas 2,5 hektar inilah nantinya 200 kepala keluarga akan menetap. Saat ini saya ada di Desa Sirnagali, jadi satu dari 3 titik alternatif relokasi bagi warga Kabupaten Cianjur yang sebelumnya tinggal di area rawan bencana. Nah, saat ini di Desa Sirnagali ini adalah desa yang juga sudah lolos asesmen baik itu dari BMKG maupun juga dari PUPR, stakeholders lainnya, dan cocok untuk dijadikan tempat relokasi. Sebagian sudah dilakukan pembersihan lahan menggunakan eskavator, nantinya akan seluruhnya 2,5 hektar ini. Sementara kalau yang belum dibersihkan, kalau kami lihat sebelumnya ini adalah lahan kosong milik pemerintah daerah dan kerap juga dijadikan sebagai tempat berkebun. Ada 3 lokasi yang disiapkan Pemda Cianjur sebagai titik relokasi. Pertama, lahan seluas 2,5 hektar di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku. Lahan kosong ini milik pemerintah daerah yang jaraknya sekitar 6,9 km atau 20 menit jika ditempuh menggunakan mobil dari pusat kota atau pendopo kantor Bupati Cianjur. Titik kedua yakni lahan seluas 4 hektar di Kecamatan Mande. Informasi yang kami peroleh dari Pemda Cianjur, lahan ini berstatus eks hak guna usaha swasta dan akan segera diambil alih pemerintah. Titik ini berjarak sekitar 20 km atau 45 menit dari pendopo. Dan yang terakhir adalah Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet. Lahan seluas 10 hektar ini pun tengah di-asesmen. Infonya, lahan ini juga berstatus eks hak guna swasta. Jarak Desa Cipendawa dari pendopo Cianjur setidaknya 17 km atau 40 menit perjalanan. Dengan total 16,5 hektar, menurut rencana ada 1.500 orang yang akan direlokasi. Di atas lahan relokasi akan dibangun rumah tahan gempa berteknologi RISA. Rumah akan dibangun menggunakan panel yang dikunci dengan baut, sementara kerangka atap akan menggunakan baja ringan. Rumah akan dibangun dengan tipe 36 dengan luas lahan 60-90 meter persegi. Stok rumah RISA yang tahan gempa yang sudah proven teknologinya. Ya, di Cianjur ada beberapa rumah sekolah juga yang dengan RISA masih tetap tegar, sedangkan yang di sampingnya runtuh. 90 meter persegi untuk setiap kakak yang direlokasi. Jadi tipenya tipe rumah 36 dengan lahan atau tanah 90 meter persegi. Setelah relokasi, lahan warga yang rumahnya masuk zona merah pun tidak boleh digunakan lagi sebagai permukiman. Pemerintah akan berupaya agar zona merah ini dialihfungsikan sebagai lahan resapan atau area hijau. Kalau belajar pengalaman di tempat-tempat lain, begitu yang direlokasi sudah punya rumah baru dan hak tanah baru, berarti yang lama itu biasanya diambil oleh pemerintah daerah. Supaya mereka nggak balik lagi ke sana. Kalau haknya masih ada, nanti mereka balik lagi ke sana. Setelah melihat titik relokasi, saya bertolak menuju Kecamatan Mande, salah satu titik alternatif relokasi. Lokasinya berada di sebelah utara pusat kota Cianjur dan berada di dataran tinggi. Bersama BMKG, saya menyusuri area perkebunan untuk melakukan asesmen jenis tanah. Tim BMKG harus bisa memetakan pola jenis tanah dan menentukan apakah lokasi ini aman atau tidak jika dijadikan permukiman. Nah, kalau ini salah satu juga titik alternatif relokasi, tapi posisinya masih di asesmen oleh BMKG. Salah satu yang dicek adalah bagaimana jenis tanahnya. Nah, saya udah sama Pak Dadang dan juga tim dari BMKG. Pak Dadang, ayo kita cek ini gimana. Ayo Kak.
Pak Dadang boleh diceritain ini sekalian, ini apa sih? Ini adalah catatan seismik dari getaran yang dibuat oleh Palu. Dari situ nanti kita menggunakan SNI, konstruksi bangunan yang tahan gempa. Di situ terdapat berapa nilai kecepatan tanah itu. Nah, nanti ada dari situ diklasifikasikan itu apakah tanahnya batuan, keras, sedang, atau lunak. Sehingga kita bisa mengakses tempat ini apakah di sini cukup baik, cukup layak untuk dijadikan relokasi untuk tempat hunian relokasi dari korban gempa. Setelah mengikuti langsung proses asesmen, tujuan akhir saya adalah Kampung Cisarua, Desa Sarampak, Kecamatan Cugenang. Kecamatan Cugenang memang adalah epicentrum gempa. Desa Sarampak masuk ke dalam daftar area yang diteliti BMKG dan pemerintah daerah. Jika ternyata area ini masuk ke zona merah, maka warga tak punya pilihan lain selain direlokasi. Saudara, saya kira ketika awal tiba ini adalah jalan. Tapi ternyata disinilah rumah-rumah di belakang saya awalnya berdiri. Jadi ketika gempa yang warga rasakan adalah gelombang seperti ombak, kemudian tanah bergeser dan juga ambles. Ambles ke dalam sampai 3 meter, bergeser bisa sampai 10 meter, itu kalau cerita dari warga. Karena lokasinya sudah tidak memungkinkan untuk dihuni kembali, sehingga relokasi jadi jalan satu-satunya yang ditunggu oleh warga. Secepatnya, itu yang dijanjikan oleh pemerintah. Mereka bisa menghuni hunian tetap baru. Cindy Permadi, Aufa Farid, Yan Faris, Kompas TV Cianjur, Jawa Barat.